Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan tugas kelompok. Saya Muhammad Kevin Arya Jasyanto, NPM saya 211-00076. Lalu ada Faujan Fikri Firmansyah 211-00045. Kemudian ada Hilman Satriadi Effendi dengan NPM 211-00073. Lalu Reva Fakhri NPM 211-000-109. Kemudian ada Muhammad Rafi Zaidan Mugni NPM 211-000-368. Di sini kami akan membahas 3 materi. Yang pertama ada tahapan perjanjian internasional, lalu ada reservasi atau reservation, lalu yang terakhir ada Pacta sunt servanda. Pertama ada tahapan perjanjian internasional. Tahapan perjanjian internasional telah diatur dalam Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian internasional. Lalu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada perundingan atau negosiasi. Jadi awal mula itu dimulai dari perundingan, di mana biasanya didahului oleh pendekatan-pendekatan oleh pihak-pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian internasional, atau yang dalam bahasa diplomatiknya dikenal sebagai lobbying. Lobbying dapat dilakukan secara formal maupun secara non-formal. Lalu ada tahap yang kedua, yaitu penandatanganan. Setelah adanya penerimaan teks dalam tahap perundingan, tahapan perjanjian internasional selanjutnya yaitu penandatanganan, yang dilakukan pengesahan teks yang telah diterima oleh peserta perundingan tadi, atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tersebut. Lalu yang terakhir ada ratifikasi perjanjian internasional. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, ratifikasi merupakan salah satu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Namun dari perspektif hukum perjanjian internasional, proses ratifikasi ini tak selalu diperlukan agar sebuah perjanjian internasional bisa berlaku mengikat terhadap suatu negara. Hal ini dikarenakan bisa saja peserta perundingan atau pihak perundingan perjanjian internasional menyepakati bahwa penandatanganan perjanjian saja sudah cukup menandakan persetujuan negara terhadap perjanjian tersebut. Selanjutnya. Ya, materi selanjutnya ada reservasi, yaitu persyaratan perjanjian internasional. Pengertian reservasi adalah pernyataan sepihak oleh suatu negara pada waktu menandatangani, menerima, menyetujui, atau menyatakan ikut serta terhadap suatu perjanjian yang maksudnya untuk menghilangkan atau mengubah akibat hukum dari perjanjian itu. Lalu, next ada bentuk-bentuk reservasi. Yang pertama ada mengadakan penafsiran tertentu terhadap pasal-pasal dalam perjanjian yang sesuai dengan kepentingannya. Yang kedua, menyatakan bahwa pada pasal-pasal tertentu akan diadakan perubahan sehingga sesuai dengan kepentingannya. Lalu yang terakhir, menyatakan bahwa pasal-pasal tertentu tidak berlaku baginya. Nah, di bagian reservasi ini kita mengenal unsur-unsur esensial yang dibagi menjadi 2. Yang ke satu, persyaratan harus dinyatakan secara formal, dan yang kedua, persyaratan bermaksud untuk membatasi, meniadakan, atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya ada kategori persyaratan menurut Oxford dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pernyataan mengenai ketentuan-ketentuan substantif. Yang kedua, ada persyaratan yang berhubungan tidak adanya pengakuan. Dan yang ketiga, penyaratan yang berhubungan dengan syarat-syarat penyelesaian. Lalu di sini ada reservasi menurut ketentuan Konvensi Wina, itu dibagi menjadi beberapa pasal, yaitu ada pasal 19. Pasal 19 menyatakan negara berhak mengemukakan persyaratan pada saat penandatanganan penyerahan instrumen ratifikasi, menerima atau
acceptance, suatu perjanjian menyatakan turut serta atau accession, kecuali apabila perjanjian itu melarang untuk mengadakan persyaratan. Lalu ada pasal 20 ayat 1 menyatakan bila persyaratan diizinkan oleh perjanjian, maka tidak perlu meminta suatu pernyataan diterima oleh negara lain. Lalu ada pasal 20 ayat 2 dalam keadaan khusus, yakni jika perjanjian tersebut harus berlaku secara keseluruhan atau seutuhnya, maka persetujuan dari setiap negara anggota perjanjian disyaratkan. Lalu ada pasal 20 ayat 3, jika perjanjian dimaksud merupakan suatu anggaran dasar dari suatu organisasi internasional kecuali ditentukan lain, maka persyaratan memerlukan persetujuan dari lembaga yang berwenang dari organisasi itu. Lalu ada pasal 20 ayat 4, kecuali dinyatakan lain, suatu persyaratan dianggap diterima oleh suatu negara jika tidak menimbulkan suatu keberatan terhadap persyaratan tersebut pada akhir 12 bulan setelah persyaratan itu diajukan, atau pada saat itu dijelaskan keinginannya untuk mengikatkan diri pada perjanjian. Satu dari kemungkinan tersebut yang lebih akhir ini. Lalu ada yang terakhir, pasal 23 ayat 1 menyatakan pernyataan adanya persyaratan atau keberatan terhadap persyaratan harus dinyatakan secara tertulis dan diberitahukan pada pihak peserta lainnya dalam perjanjian tersebut. Nah, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian itu, maka suatu persyaratan dapat ditarik pada setiap saat dan persetujuan dari negara yang telah menerima persyaratan yang diperlukan. Lalu di sini ada Pacta Sunt Servanda. Pengertian Pacta Sunt Servanda itu, Pacta Sunt Servanda merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum civil law, atau biasa disebut hukum perdata yang diadopsi ke dalam hukum internasional. Asas Pacta Sunt Servanda tersebut merupakan norma dasar dalam hukum dan erat kaitannya dengan asas itikat baik untuk menghormati perjanjian. Asas ini dijelaskan pada pasal 26 Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional yang merupakan tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Selanjutnya ada menurut para ahli. Yang pertama ada Grotius. Menurut Grotius terhadap asas Pacta Sunt Servanda mengatakan bahwa di antara asas-asas hukum alam yang melandasi sistem hukum internasional menghormati janji-janji atau traktat atau Pacta Sunt Servanda merupakan asas paling fundamental dan merupakan bagian dari hukum kodrat menjadi dasar bagian konsensus. Yang kedua ada Anzilotti. Menurut Anzilotti meletakkan dasar daya ikat hukum internasional pada asas Pacta Sunt Servanda. Hukum internasional kebiasaan mengikat kepada negara-negara karena telah terjadi persetujuan tersimpul atau diam-diam atau juga disebut pactum tacitum. Adanya asas Pacta Sunt Servanda merupakan asumsi a priori atau aksioma yang dikaitkan secara tersirat pada hukum positif dalam arti bahwa hukum itu harus ditaati sebagai hukum yang berlaku sebagai salah satu norma fundamental atau norma tertinggi yang akan menjadi dasar berlakunya hukum internasional atau perjanjian internasional. Yang ketiga ada menurut Hans Kelsen. Lebih lanjut Kelsen mengkonstatir bahwa perjanjian internasional juga merupakan law creating fact dalam arti bahwa perjanjian menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, atau dengan kata lain perjanjian mempunyai daya ikat. Adanya daya ikat perjanjian disebabkan oleh suatu aturan hukum internasional, kebiasaan yang menjelma dalam formula Pacta Sunt Servanda. Kemudian, atas dasar apa norma dasar itu berlaku? Hal demikian tidak perlu dipersoalkan lagi karena sudah terbukti dengan sendirinya. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.